gini, Put, gini kan kau tadi bilang Kalau bahwasannya kenapa mualaf nggak makan ditiadakan. babi lagi. Nggak Ini asik. peros lagi Jangan makan mualaf babi, sabar dulu Sion, nanti kau lah. menyembah berhala Gini, kayak dengarkan dulu gini, Firaun. maksudnya gini, kita kan diskusi ini kan tetap di iman kita, maksudnya bersih teguh tetap di iman kita, ya kan. Diskusi ini kan maksudnya dalam arti bukan semua ngomong kan nggak boleh gitu juga, kita dengarkan dulu gitu. Kita diskusi dua arah. Ya makanya jawab mana Injilnya, dari tadi ditanya Putri. Ya maksudnya kalian gini, buta Chris, maksudnya aja. gini, kami sudah menjawab. Kan tadi Putri nanya bahwasanya kenapa ditiadakan? Sebabnya apa? Sebabnya kan sudah ada Al-Qur'an, sudah disempurnakan di dalam Al-Qur'an. Gitu. Jadi ngapain lagi diadakan kitab Injil, diadakan kitab Taurat? Gitu loh. Alasan aja nggak bisa menunjukkan Injil. Oke, yang sekarang asli, gini, Bang. menurut kalian kitab Injil itu kemana? Coba aku tanya dulu. Jawab, Pak. Ayo. Ya, yang saya Ayo. pakai ini. Kami pakai yang Injil. Kita kami minta pakai kita Sekarang menurut kalian kitab Injil itu kemana? Coba, menurut Kristen, coba. kami pakai Satu-satu lah. Oh, satu. Bang Ale, turunin aja nih yang Biar bisa gabrol kita ini. ini. Sini turunin dia nih. Enggak, Biar bisa didengar loh. Nggak bisa Alex. diskusi nih orang-orang di Sebentar, perhosnya juga sebentar. sama ini. Suara aku serak banget. Begini, kalau mereka ini mau berdiskusi benar, sebenarnya bisa. Dari tadi kan kita pelan, Alex, tapi begitu mereka terpojok, akhirnya langsung motong, langsung framing. Makanya saya bilang dari Iya, awal satu-satu. tadi. Astaga, dari tadi bilang apa-apa baru nanya mana Injilnya. Makanya saya bilang tadi, Alex, makanya saya bilang tadi, setelah selesai diskusi, kamu tetap melanjutkan ajaran kamu. Dari tadi saya sudah sudah clear ya bicara saya, tapi ini si Putri ini memang sengaja. Tapi itu Bukan, gini Mbak Sarah, sebenarnya gini Mbak itu Sarah. urusan, sebentar, saya belum selesai. Makanya saya bilang, di dalam Al-Quran tertulis bahwa Nabi Muhammad itu khalifah seluruh umat. Itu Tapi jelas. jadi ke Nabi Muhammad lagi. Seluruh umat ya, dan Sebentar Mbak Sarah. waktu dia menerima wahyu, ada sejarah Siapa yang pencatatan mempertanyakan kembali. Nabi Muhammad, Mbak Sarah? Sejarah Nggak nyambung pencatatan lagi nih Mbak kembali. Sarah ini. Kau diam dulu. Siapa Kau yang diam nanyain dulu. Nabi Muhammad? Kenapa jadi ngebahas Kau Nabi diam Muhammad? dulu, Ini nggak karena- nyambung ini. Aduh, sekolah Tadi- sampai kelas berapa sih Mbak Sarah? Ya, kamu yang sekolah sampai ke berapa? Nggak Masa nyambung. Tuhan mati sih? Orang udah tadi panjang Masa lebar Tuhan mati? dijelasin. Otakmu di mana? Anda Otakmu di mana, kakaknya ya. Putri? Kok bisa Pantesan Tuhan mati? ibu-ibu Kok otakmu ini di mana langsung sih? Dahulu dihilangin sama Mbak Sarah. Di mana otakmu? Tuhan mati itu gimana, Putri? Otakmu tuh nggak Woi, santai dulu, satu-satu Ini lah. tuh, Woi, Jangan satu-satu dihilangin, lah, Mbak. bismillah. Jangan Otak disiapin, kamu itu Mbak. nggak sanggup. Masa Tuhan bisa mati yang Putri bohong Sion. dengan kamu, Putri? Dengarkan, bukan dengar kau. dihilangkan, Mbak. Kenapa Mbak Sarah menghilangkan kitab kita? Sabar. Gini, Putri sabar, Put. Sabar dulu, Kak Sarah Setan pun tuh. tidak setuju kalau Tuhan itu mati. Bodoh kali kau Ini memang. Kenapa Bodoh setan? kau. Tuhan Cuman kok setan yang mati. pengen kitab-kitab Yang itu bodoh lah dihilangkan. kau. Bodoh Cuma kau, bodoh. setan yang mau menghilangkan kitab-kitab Stupid kamu. Tuhan. Stupid tuh jangan Stupid. kebangetan. Percaya sama Stupid tuh iblis jangan kalau kitab-kitab kebangetan. itu Siapa yang stupid? dihilangkan. Anda yang sabar Stupid lah, Tuhan. satu-satu. Itu jangan kebangetan. Ya kenapa harus Eh, dihilangkan Kok bisa kitab-kitab mati? yang Enggak, coba gini dulu. dihilangkan? Tunggu, Berarti sabar kan dulu, mau satu-satu. Coba, Kak ada Sarah, Kak. Chris Putri, ngomong dia. sabar dulu, aja si Putri. Sarah ini. Aduh. Putri gini dengarkan dulu. Gini, kita kan diskusi ini dua arah nih, ya kan? Oke lah gini, tadi kan Putri kan nanya, kenapa ditiadakan kitab Taurat, kitab Injil? Kan sudah ada Al-Qur'an, kitab penyempurna. Buat apa lagi ada namanya kitab Injil, kitab Taurat? Gitu loh. Kitab Taurat sama kitab Injil itu berlakunya cuma pada masa itu. Gitu loh. Tapi Al-Qur'an ini sepanjang masa sampai nanti Itu sudah akhir zaman. dijelaskan. Pura-pura dia ini. Gitu loh. Pura-pura Nah, lalu dia. kita gini, saudaraku Kristen, dengarkan dulu gini. Dengarkan dulu host ngomong gini loh. Kalian kan ini nggak terima, namanya juga diskusi saling bantah, wajar. Tetapi bantahan kalian, kami pertanyakan. Menurut kalian kitab Injil itu sekarang di mana? Gitu loh. Nggak, Silakan. sekarang gini, Alex, aku sudah dibilang tadi bahwa kitab itu hanya berlaku untuk zaman itu dan tidak pernah dibilang bahwa dia itu berlaku untuk semua manusia. Bahkan Yesus sendiri bilang, aku datang untuk menyelamatkan domba-domba dari kaum Bani Israel. Itu saja. Jadi kalau dia sudah diangkat ke dunia, sudah diangkat ke surga, berarti selesai. Makanya di dalam perjanjian lama, kalau mereka baca Bible-nya, sudah tertulis bahwa akan datang lagi seseorang, dan itu itu terbaca dalam perjanjian lama. Oke, kita kunci perkataan Kak Sarah. Kita kunci ya, kita buka. Jadi sebentar. Halo, Nixon. Dan sebagai bukti, saya bilang sebagai bukti kenapa Nabi Muhammad khalifah terakhir, bahwa di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan bahwa akan aku jaga Al-Quran ini. 1400 tahun yang lalu diturunkan Al-Quran di Mekah, bahasa Arab dan bahasa itu satu masih dipakai. Kedua, Al-Quran masih berjalan.
Ketiga, semua apapun seperti Ka'bah segala macam masih berdiri. Pertanyaan saya kepada kalian, kalau memang Kristen yang paling benar, di mana Injil yang asli? Kenapa Biblos kamu hari ini tidak pernah diketahui Yesus, dan Yesus tidak pernah membicarakan keempat gospel kamu ini? Jadi saya bilang, kalau kalian memakai pikiran kalian yang paling tinggi, kenapa Yesus selama hidup dia hanya mengajarkan hukum Taurat? Bahkan dia bilang di Matius, aku datang bukan untuk menirikan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Tidak satu iota pun hilang sampai langit ini runtuh. Jika kamu mengerjakannya, kamu akan duduk jika kamu meninggalkannya, kamu akan duduk di dalam kerajaan surga yang paling rendah. Itu kata Yesus selama dia hidup. Tidak pernah dia mengajarkan ajaran baru. Dia hanya mengajarkan hukum Taurat. Jadi kalau kalian berpikir, siapa Paulus ini? Kenapa kalian mengikuti perintah Ada ke dia? Paulus lagi. Berarti Kak Sarah gak pernah mendengar. Sebentar, Yesus berkata, jika kamu percaya kepada Musa, maka percayalah kepadaku, karena dia menulis tentang aku. Siapa yang ditulis oleh Musa? Tuhan. Gak pernah kau baca itu? Sekarang aku kunci ya, sebentar Kak Sarah. Sama ajaran kamu, karena Musa itu Pertanggungjawabkan perkataan Kak Sarah tadi. Tauhid. Sebentar. Pelajaran enggak ada. Nabi Musa, jangankan mau baca Muslim. Al-Maidah 47, Jangankan diam Muslim. dulu. Yahudi aja nggak terima elu. Yahudi aja nggak terima elu. Padahal Tuhan elu itu Pertanggungjawabkan, adalah kamu orang bilang Israel. tadi Sarah bahwa Yesus Tuhan itu Bani itu memberikan Israel yang Injil itu ngajarin pada Taurat. zamannya saja. Kita baca Al-Maidah 47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan Biblos kau perkara bukan menurut apa yang Injil. diturunkan Halo, Allah, Biblos maka kau mereka lah bukan itu Injil, orang-orang mimpi fasik. kau. Berarti Sarah berbohong Kau kalau terlalu tadi banyak dibilang mimpi, karena Biblos kalau kau dibilang bukan Injil Injil. itu sudah ditiadakan, Biblos berarti Kak kau Sarah bukan sedang Injil. berbohong, Halo, sedang Biblos mendustakan kau itu Al-Maidah bukan 47. Mbak Sarah, Satu-satu lah. Biblos kamu bukan Injil, maaf. Mbak Sarah berarti berdusta tentang Injil. Kau yang berdusta. Udah dia Katanya tadi sudah ditiadakan, gimana sih? Biblos kau itu bukan Ini Injil. Al-Maidah 47 loh. Mbak Sarah, Al-Maidah mengatakan, baiklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Kenapa Mbak Sarah bilang itu hilang? Bentar dulu lah. Kenapa Mbak Sarah bilang Dulu kenapa sih si Coba Uda satu-satu iya? lah. Iya, gimana sih? Satu-satu lah, oh ya Allah ya Robbi. Jangan Aku pening kali lah aku dengerin gini lah. Udah diam dulu kau, Dapat udah diam dulu kau, diskusinya. udah kau diam, udah diam dulu kau. Sarah, kau jangan mimpi. Putri Sion, Satu-satu jangan loh. mimpi kau. Putri Sion, kau jangan mimpi. Biblos kau itu tidak ada hubungannya sama Injil. Mbak Sarah, jadi Iya. Injil udah dihilangkan sama Mbak Sarah. Putri Sion, Biblos Apa, kau itu Mbak? bukan Injil. Kau jangan Ya, mimpi. Kau kalau gitu kaca kenapa dulu. Injil itu dihilangkan Kau sama Mbak tuh Nah, Sarah? sekarang gini, bentar Kak Sarah, bentar Kau Kak Sarah, baca gini, sebentar deh, Alex, bentar, Kak Sarah. sebentar. Enggak, maksudnya kita minta penjelasan aja dulu. Gitu, maksudnya gini, bentar Kak Sarah gini. Yesus menerima Injil. Sebentar, Aduh, adikku ya Allah. sayang, adikku. Yesus menerima Injil, tapi yang mereka punya hari ini adalah Biblos, dan Yesus tidak pernah acknowledge tentang Biblos mereka. Jadi itu nggak Injil. Jadi kok nggak baca? Kapan Yesus terima Injil? Kapan Yesus terima Injil, Sarah? Kapan Yesus terima Injil? Kapan? Ya, Kapan karena Yesus memang terima ajaran kau Injil? ngawur, ajaran kau Gila ngawur. lu, Di dalam gila. Yang halusinasi kau lagi yang Kak Sarah gila, nih. kau yang gila. Di dalam Biblos Kapan kau Yesus memang menerima Injil? di dalam Biblos kau memang aneh. Kenapa? Karena Menerima semua nabi Injil, terus digambarkan gila-gila. disembunyikan. Udah Nabi Lut, disembunyikan. di dalam Biblos kau, Nabi Lut itu meniduri anaknya setiap malam bergiliran. Jadi pakai Oh, otak. lari kemana? Terus Nabi Lari Daud kamu kemana? kemana? Bagaimana mungkin ada Biblos atau kitab suci berkata Nah, terus nabi-nabi Nabi Daud- digambarkan seperti itu. Kitab Nabi Daud Makanya pakai otakmu. Bagaimana Nah, Tuhan salah pilih? makanya pakai Bagaimana otakmu Tuhan salah Sarah, pilih? kitab Nabi Daud mana? Kita kan diskusi Bagaimana loh. Tuhan salah pilih? Bagaimana kan Tuhan diskusi, salah bukan pilih? berantem Kitab ini. Nabi Daudnya biar kita baca sama-sama. Kita kan diskusi Mana? bukan berantem, boy. Dari Katanya mana? Tauratnya sudah dihilangkan. Kok kamu tahu Nabi Daud? Kita diskusi apa mau berantem Memang, ini? Taurat itu tidak ada, sudah tidak ada lagi. Setelah Dihilangin Nabi semua pergi, kitab Nabi Taurat Daud. itu tidak ada. Pertama,
Pertama, Tujuannya Yesus apa itu ya untuk dihilangin Bani semua Israel. Taurat, Jabur dan Injil itu, Pak Sarah? Ya karena Apa kau bukan Bani dihilangkan dan Israel, jadi kau disimpan ngaca itu? dulu, kau ngaca Supaya kau bukan orang-orang Bani tidak Israel. bertakwa toh? Kita kan Kau Taurat diskusi itu bukan kan Israel, untuk jadi orang kau bertakwa ngaca. toh? Jadi kau ngaca. Jadi disimpan kau sama bukan Kasara Israel. supaya orang-orang itu tidak bertakwa gitu, Kasara. ya, kita diskusi lah. Ini baru enak, telingaku sakit dengerinya. Oke, satu-satu lah, woi. Kita kan diskusi bukan berantem. Kalau mau berantem, mau ajak jumpaan di mana, jambak-jambaan, kan gitu. Setuju, Lek. Bentar, Lek. Sebentar. Iya, kita kan diskusi bukan mau bertumbuk di sini. Ngomong entah kemana. Terus aku dengerinya. Di Mbak Sarah ini narasinya liar sekali lah, nggak mendengar Nggak orang. jelas. Ya udah, Jadi oke, gini. gini bentar dulu. Ku absen dulu. Ini Bang Nixon, Islam Kristen, Bang. Kristen bang, Kristen, saling oke. mendengarkan lah. Iya, oke. Kita diskusi lah, nggak usah kayak orang berantem gitu lah, kayak Agamamu jambak-jambaan juga kan gitu. agamamu, nggak saling memaksa kan Bang Alex kan. Si Mbak Iya, Putri betul, Sion nggak betul sengaja gitu, jadi Bang. Islam, si Mbak Sarah nggak sengaja jadi Kristen. Cuma saling mendengarkan lah, jangan narasi liar lah kita, seakan-akan nggak mau mengalah. Oke, terima kasih. Iya, baik. Kita Gini. penonton lah, kita saling mendengarkan lah. Iya, kita kan gini, diskusi ini kan kita yang nggak tahu supaya bisa jadi tahu kan gitu, ya kan? Kalau ada ilmu kita bagikan kan gitu, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kita tadi semua ngomong gitu ya nggak mau ngalah, di bawah pun bingung juga. Ini mana yang betul nih, Kristen apa Islam? Nih Kristen apa Islam? Kan gitu. Gitu loh. Kita kuat-kuat iman aja di atas ini, gitu ya. Silakan, Bang Gilang. Assalamualaikum, Bang Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alex. Iya, oke, siap. Silakan Put. Tadi apa keganjelan kau tadi kan udah kami jelaskan Put, ya kan? Sebenarnya gini. Bentar dulu Put, bentar. Gini, maksudnya gini, ya kan? Kau kan namanya diskusi kan, oke lah, bisa lah saling bantah, ya kan? Tadi kan udah aku jelaskan. Kenapa ditiadakan kitab Taurat dan kitab Injil? Karena kan udah ada kitab penyempurna, yaitu adalah Al-Quran. Enggak, gini. Lex, yang ada paling penting itu aku mau tanya gini, Lex. Contoh, semisal ada Nabi Muhammad punya kitab, diturunkan wahyu namanya Al-Quran. Tiba-tiba ada juga yang mengaku sebagai Nabi Muhammad, tapi dia nggak punya Al-Quran sama sekali. Nah, kamu bisa bilang nggak Nabi Muhammad itu yang tidak punya kitab itu asli? Palsu, karena tidak ada di dalam Al-Quran. Setuju, makanya Isa Nabi yang tidak ada kitab Injilnya, kamu sebut apa? Ya di surah Maryam kan dijelaskan, dikatakan qala inna Abdullah ataniya kataba wa ja'alamni nabiyya, bahwasanya Nabi Isa itu memang diangkat menjadi nabi dan diberi kitab Injil oleh Tuhannya. Itu Satu. baca di surah Maryam ayat 30. Musa, gitu. Musa tidak ada kitabnya. Nabi Musa. Yes, Daud kalau tidak ada kitabnya, nabi-nabi yang lain tidak ada kitabnya, apakah itu bisa disebut asli? Oke, baik. Oke, jadi gini. Kalau cerita tentang nabi-nabi, ya kan, semua kan udah dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satu contoh Nabi Musa. Nabi Musa di surah Yunus ayat 84, di situ dikatakan waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa ilaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jadi kan bahasa Arabnya kan ada kata muslimin. Sebentar, Muslimin itu Alex. adalah seseorang yang muslim yang Sebentar, dimana dia gini. bagian dari Islam. Sebentar, kita tahu. Udah gini, Lex. Gini, kalau ada nih ya ngaku Nabi Muhammad bikin Al-Quran, mengaku Muhammad, tapi dia tidak mempunyai Al-Quran. Apakah kamu percaya dia seorang nabi? Ya nggak percaya lah. Cuman Nggak kita mau mempercayainya. Berarti dia palsu. Ya kalau dia tidak Relasinya apa sih? Iya kan? Putri, Artinya apa sih? maksudnya gimana sih? Pertanyaan kau lucu, aku Nggak dengar. ngerti saya. Oke, Gilang perhatikan ya. Kalau misalkan ini kan Nabi Muhammad punya Al-Quran, kalian percaya dia nabi, betul? Langsung aja poinnya. Iya. Muhammad di Al-Quran menyebutkan ada nabi ini, tapi mana kitabnya, begitu kan? Poinnya aja langsung. Iya, Analoginya memang jangan yang makanya kalau sampai memang Putri. ada nabi-nabi di dalam Al-Quran itu, tetapi kitabnya ini, makanya saya pertanyakan, Gini loh. kitab-kitab mereka itu kalau disebut tidak ada atau disimpan atau dirubah-rubah, itu untuk apa dirubah-rubah, disimpan lagi ya? Buat apa? bukan Putri. disimpan. Apa? Nabi-nabi sebelum Rasulullah Gini, saya langsung ajarannya tidak pernah ditulis.
membuat satu buku. Berarti kitab itu bukan Tanya buku, ke Pak. semua. Enggak, gini Bang. Saya jawab aja langsung dengan data ya di dalam Al-Qur'an. Kak Putri bisa buka di saya mulai dari Al-Baqarah 79. Al-Baqarah 79 itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Celakalah, sebentar ya, saya buka dulu. Ini kenapa kami maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab, di sini merujuk kepada kitab-kitab terdahulu itu, dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Sebentar. Lalu ada di dalam surah Ali Imran juga menarasikan hal serupa. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacakannya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan iya, yang dibaca itu dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Maka mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Lalu Kak Putri di dalam Al-Quran mengatakan bahwa sebenarnya umat Islam diperintahkan untuk mengimani adanya kitab-kitab terdahulu sebelum adanya Al-Quran. Namun Al-Quran juga menjelaskan kepada kami bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah mengalami distorsi. Nah, untuk lebih diperjelas di dalam Al-Maidah 48, Kak Putri bisa membaca nanti di Al-Maidah 48, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai batu uji atau barometer kebenaran dari terhadap kitab-kitab terdahulu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan jangan ditolak semua apa yang dari mereka, dan jangan pula diterima semua apa yang dari mereka, karena sebenarnya ada yang masih benar dari mereka. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Maidah 48 dikatakan, dan kami telah turunkan kepadamu, padamu ini kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepadamu Al-Quran dengan membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi sudah sangat jelas. Seharusnya Kak Putri di sini yang harus Kak Putri tanyakan, klaim Al-Quran yang mengatakan kitab-kitab terdahulu itu sudah mengalami distorsi. Mari kita buktikan di situ. Apakah benar Al-Quran ini mengatakan kitab-kitab terdahulu telah mengalami distorsi, telah mengalami banyak perubahan? Kita buktikan di situ kebenaran Al-Quran ini. Gitu loh. Kalau memang kita mau lebih lanjut diskusinya. Ya, Jangan putar di situ-situ aja. Di mana di Bible ada mengatakan ini perkataan dari Allah? Di mana tulisannya di Bible? Ini perkataan tulisan dari Allah yang tadi Abang bilang bahwa di Bible itu di Al-Quran. Iya, tetapi Bible itu tidak ada perkataan yang seperti itu. Jadi Anda sedang menuduh. Begini Kak Putri, bukan orang-orang Kristen mengatakan Bible ini dari Tuhan, betul? Mana di mana? Astaga, orang-orang Kristen mengatakan Bible dari Tuhan, betul tidak? Iya, di mana dasarnya? Itu ditulis sama orang Kristen dari Tuhan. Di mana? Itu narasinya Kak Putri. Al-Baqarah 79 mengatakan, sebentar, Al-Baqarah 79 mengatakan seperti ini. Sebentar dulu. Al-Baqarah 79 Gila. Al-Baqarah 79 dikatakan seperti diam dulu. Perkataan Allah yang mana yang ditulis di Bible sehingga kamu bilang itu orang-orang itu tuh nggak benar gitu.
Gini ya. Di Al-Baqarah 79 dikatakan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Rasul-rasul Lalu pun mengatakan sebentar Kak Putri, sebentar. Saya selesaikan dulu. Jangan tergoncang. Kak Putri jangan tergoncang. Jangan tergoncang. Kita satu-satu. Enggak, kamu udah menuduh Putri bisa soalnya. tertib nggak? Tidak Saya ada nggak menuduh, saya membaca. Bukan saya yang menuduh itu tidak ada di ini. Alkitab, di Bible nggak ada. Astagfirullahaladzim. Kak Putri sebentar. Aku bantu sedikit ya, Sebentar Bang. Kak Putri. Nih, Al-Quran menerangkan bahwa kecelakaan besar bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu orang-orang itu mengatakan bahwa ini dari Tuhan, dari Allah. Allah Nah, yang sekarang mana, klaim Bapak? Allahnya sekarang Bapak. klaim bukan poinnya nggak di situ. Sekarang seharusnya Iya, Kak Putri Allahnya menanyakan Bapak, apakah gitu, benar Pak klaim Gilang. Al-Quran tersebut. Kita Pak. buktikan sekarang. Bible yang Allahnya ada di Bapak. tangan Anda, Kak Oke. Putri, Bible yang ada di tangan Anda, apakah itu benar firman Tuhan? Kita buktikan seharusnya di situ. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu, bahwa itu sudah mengalami distorsi, ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri. Tuhan, Pak. Yesus Tuhan. Yesus menyampaikan segala sesuatu. Sekarang apa saya yang tanya. diajarkan itu ditulis. Oke, sekarang kita masuk kepada pembuktian. Sekarang kita Bukan masuk Allah, kepada Pak. pembuktian. Iya, tapi bukan Sekarang Allah, kita Pak. masuk. Oh, Mau ya udah buktikan kalau begitu apa? hapus Tidak kata ada Allah. Allah di situ, Kalau Pak. begitu hapus kata Allah di dalam Bible-mu. Memang tidak ada Allah di situ, Pak. Kenapa masih ada kata Allah di dalam Bible? Sebelum ada KBBI, Pak, Alkitab itu sudah ada, Injil itu sudah ada ribuan tahun sebelum ada KBBI, Pak. Kenapa ada kata Allah di situ? Orang Arab sudah Kalau menyebut, memang bukan Allah. orang Kristen Arab sudah menyebut Tuhan itu Biar Allah, kita Pak. nggak melebar, gini Allahu loh. Akbar. Bang Itu Gilang, sebelum aku Bang. Jadi Gilang. Pak Gilang. Gilang, Putri, bukan Gini, Allah. sebentar teman-teman, sebentar. Belum Supaya ada kita nggak KBBI, melebar. Injil itu udah ada, Pak Gilang. Sebentar. Sebelum kita melebar, kita masuk kepada pembuktian apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ya. Al-Quran mengatakan telah terjadi perubahan di Udah dalam gini aja, Gilang. firman-firman Tuhan. Kan Sebentar, kamu mau mengelak. tanpa ada Kamu perkataan mau mengelak. Kamu mau mengelak. Gilang. Kamu mau mengelak. Kalau tidak Kamu bawa mau kitab mengelak. terdahulu Coba, itu ada masalah nggak sama sekarang kita Al-Quran, buktikan. Gilang? Sekarang kita buktikan Gilang, ya perkataan kalau tidak Al-Quran ada, bahwa ya kalau di Al-Quran kitab-kitab itu terdahulu satu-satu. bahwa kitab-kitab terdahulu sudah mengalami distorsi. Sekarang kita buktikan. Kita ambil Bible, ya. Kita ambil Bible. Di dalam Bible-mu ada memang namanya kitab-kitab kitab terdahulu Lukas. itu Bible, Pak? Sebentar. Memang Bible kitab-kitab terdahulu. Oke, Injil. Di dalam Injilmu terdapat namanya kitab Lukas. Di Bible itu memang Kalau Injil kamu doang, Pak. Sebentar, ini Kak Putri kalau ini begini, nggak mau tertib. Enggak, memang Bapak bernarasi tapi Bapak tidak tahu Bible. Sebentar, Gimana ini kita masuk pada pembuktian, bukan kamu menggiring. tapi kamu nggak tahu Bible, Pak. Gimana Kita nih masuk, nih? kita masuk kepada pembuktian. Kita Pembuktian masuk apa? kepada Kamu aja nggak pembuktian. tahu Bible, gimana sih? Pembuktian daripada perkataan Al-Quran. Pembuktian daripada apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, sekarang Kamu coba ngebuktiin kita harus ambil. pakai Bible sih, Pak Gilang. Ya Injil kamu, makanya saya katakan Injil kamu itu apakah masih benar Injil yang Benar, Allah berikan kepada Nabi Isa? makanya masih pakai Bible sampai sekarang. Loh, sekarang kita buktikan apakah Injil itu benar. Gilang. Sebentar Bang, Gilang, di kitab begini, kamu, bro. di kitab kamu ada Aduh, namanya kamu kitab tadi- Lukas. kamu Injil tadi ini, ngomong, kehilangan Injil kayak gini nih, ada. Bukan, Bro, sudah bro, dikatakan bro, oleh Allah, bro, gila. sudah dirusak. Sekarang kita masuk kepada pembuktian. Biarkan sama si Putri, Iya, dulu. sekarang kita masuk kepada Enggak, pembuktian. soalnya dia ini sudah terlalu ngawur. Ngawur Apa di mana? dasarnya kau bilang? Apa Bang? dasar? Nanti Oke, dibantah. dengar. Apa dasarnya? Ngawurnya kau di mana bilang- saya? Dengar, Ngawurnya di apa mana saya? dasarnya kok? Apa dasarnya kau bilang bahwa Injil yang di dalam Bible itu adalah Injil yang kau maksud sama kau terlalu pede. Kau bilang Allah di dalam Bible itu adalah Allah SWT. Kau terlalu pede, bro. Di mana saya bilang Apa Allah yang dasarnya? di dalam Bible Oke, Allah yang kayaknya, ada? Bang. Woi, Ini apa belum jauh dasarnya? dia mau coba mau lari, dia coba mau lari. Aku jawab, Bang. Enggak. Dia mau Maka coba saya lari, tanya biar nggak dulu. jangan bang, Saya- jangan bang, biar kita nggak sebelum melebar kau- bang, dengar jangan dulu, bang. bro, Kita begini. tetap fokus kepada perkataan Al-Quran. Kita Enggak. buktikan bahwa Al-Quran Dengar itu dulu. benar. Kita Sebelum buktikan kau bahwa masuk ke Al-Quran itu situ, benar.
Kita Ya, buktikan apa bahwa hubungannya? Al-Quran Coba itu bentar, benar. bentar. Gini coba bentar. Jadi apa hubungannya kau bilang? Coba diatur dulu. Allah di dalam Bible itu adalah Allah SWT. coba gini. begitu Bang Kris, siapa? Bang Kris, siapa yang bilang Coba begitu, bentar Bang? dulu sama Pak Ustadz Meliala ini, monitor Pak Ustadz Meliala. Tadi dia bilang loh, dia ngaku dia. Begini Terlalu saudaraku pede. ya, aku mau menimpali dulu ya. Dari tadi aku tengok nggak selesai ini. Begini aku jelaskan dulu, tapi tolong jangan dipotong-potong ya. Mungkin beberapa menit lah aku mau menyampaikan ini. Begini, di dalam Al-Quran itu ada disebutkan, ya aku awalin itu dulu ya, nanti baru nyambung ke yang tadi, yang sudah diperdebatkan tadi. Ada disebutkan di dalam Al-Quran itu, Wallahu al-awwal wal akhir ya, Allah itu awal dan akhir ya, dan di dalam kitab Oten juga ada di situ Alpha Omega ya. Jadi Itu beda. Sebentar ya Bang, jangan potong dulu ya Bang. Begini saudaraku, ya kita pertama dulu mengenal dulu sebutan Allah ya. Artinya begini, Allah itu al-awal, artinya itu awal, dialah awal dari segala sesuatu. Segala sesuatu dialah yang awalnya, tidak ada sesuatu pun yang mendahului dia. Kemudian dia juga yang al-akhir, artinya apa? Nah, kita harus mengerti dulu ini apa maksudnya nanti Alpha Omega itu ya. Begini, kita beranalogi dulu, jadi maksudnya al-akhir itu maksudnya begini, saya analogikan, kaulah cintaku, kaulah cinta pertamaku, dan kaulah cintaku yang terakhir. Artinya tidak ada cinta-cinta yang lain. Jadi Allah tuh dialah yang awal dan dia akhir, artinya tidak ada yang sesudah dia itu lagi Allah. Sebentar bang. Jadi Allah itu dari dulu Allah, tidak ada istilah Allah lain, tak ada istilah Allah SWT. Jangan kalian bagi-bagi Allah itu. Tidak ada Allah sesudah Allah itu, tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Jadi jangan ada kalian bilang Islam itu Allah SWT, kalian Allah lain, ya. Kalian itu niru-niru, tidak ada sebutan Allah di dalam kitab selain Al-Quran. Kalian cari sampai ke ujung dunia. Jadi Putri Sion tadi menyebutkan, mana itu? Katanya Kristen Arab pakai Allah. Itu kitabnya dari mana? Adakah kitab Bible selain Bible itu dipakai orang Kristen Arab? Itu terjemahan semua itu. Kamu tuh nggak tahu ya, rasul-rasul itu pernah mengalami yang namanya mukjizat. Sebentar, pernah jangan nggak? potong dulu, sebentar. Bukan dipotong, kamu biar Itu tahu kitab- masalah kitabnya bahasa. mana? Dengerin. Bisa Anda tunjukkan Dengerin. kitabnya itu, kitab orang Kristen Arab itu. Kitabnya dari Udah, mana dia? kamu yang kehilangan Apa kitab, nama udah ini kitabnya? jelas gitu. Bible ini ada Apa nama kitabnya. kitabnya itu? Jangan udah Iya, udah sekarang orang gini Kristen aja. Arab pakai Allah. Sekarang gini, nabi-nabi Ya itu, langsung saja, rasul-rasul bukan itu sekarang gini, tunjukkan saja pernah- kalau kitab orang Arab itu pakai apa kata Allah di sana. Coba tunjukkan langsung Ya, aja. kamu gini aja, lihat aja nanti Viti orang Arab nyanyi itu. Assalamualaikum warahmatullahi Allah di sana. Saja wabarakatuh. ditunjukkan. Oh, itu ada di 2 Korintus, di 2 Korintus waktu itu. Sebentar gini, aku jelasin ya. Di 2, Gini, dengar dulu. boleh bicara, Makanya boleh dulu. bicara. Sebentar kan baru naik. Di 2 Korintus itu jelas para rasul itu pernah mendapatkan mukjizat luar biasa. Jadi mereka berbicara dalam bahasa Nggak, langsung Galilea. tunjukkan Tapi saja di orang-orang- mana iya, ini tertulis kata 2 Allah Korintus. di Bible orang Arab itu begitu caranya. Makanya Jangan orang Arab jangan itu orang Arab itu menyebut nama Gantian Tuhan ngomongnya Allah. gantian. Dan sesudah mereka mendapatkan kuasa itu, mereka juga aneh kenapa ya Rasul Petrus ini berbicara Nggak dalam bahasa ada Galilea. bohong itu Tapi bohong. kami bisa mengerti bahasa dia dalam biar tidak bahasa dikatakan kami Boleh saya bicara? Yang Muslim saya boleh bicara ya. Korintus. Jadi gini, jadi Kristen ini tidak ada istilah apa Allah. Sabar dulu Putri Sion gantian. Enggak sebentar dulu. Nah, enggak sebentar. Kamu kan nyerocos terus. Saya sabar dulu gantian. Aku naik tadi mute. Jadi poinnya itu
Yesus itu tidak mengenal Allah. Sebentar. Ya, tentang Allah ini, sabar dulu. Poinnya, enggak bisa kamu enggak bisa monopoli. Yesus itu mengaku iblis loh. Yesus itu mengaku iblis loh. Kok bisa jadi Allah? Ini orang datang-datang nyerocos, dengerin dulu. Kok bisa Yesus jadi Allah padahal Yesus ini iblis loh. Dengerin dulu bahasa. Wahyu 22 nomor 16. Pakai data ya. Pakai data. Jadi pakai data ya. ya pakai data ya. Mana Jadi Injil, Yesus Taurat dan Jabur itu, Pak. Oke. Pakai data, Pak. Jadi Yesus ini mengaku iblis ya. Mana Taurat Ya, Jabur dan ini ya. Injil itu, Pak? Pakai data. Oke, Pak. baik. Pakai data ya. Mana Pakai Taurat data. Jabur dan Injilnya, tunjukkan. Baik. Kau sembunyikan. Ini pakai data ya. Yang lain tahan ya. Yang lain tahan ya. Suci kok dihilang-hilangin sih, Pak. Ya, jadi yang lain diam. Sabar dulu ya. Lanjut langsung, Pak. Oke, ini ya. Ini ya. Oke, ini disembunyikan nih ya. Ini sabar. Sembunyikan, Pak. Oke, ini disembunyikan oleh Kristen. Ini nih data ya. Nah, baca nih di Kisah yang Islam diam dulu ya. Kita diam dulu ya. Kita pakai data. Orang kayak begini diskusi. Jadi data Injil itu disembunyikan. Ini data ya. Pakai Bible lagi, lihat. Pakai data ya. Asli. Yang Islam diam dulu kalau ini ya. Jadi ya, Injil ini yang asli di mana? Disembunyikan oleh Kristen. Yaitu Injil apokripa. Apokripa itu apa? Disembunyikan. Ini datanya ya. Ah, ini. Di mana Injil Yesus? Di mana Injil Yesus? Di mana Injil Yesus? Yang ada adalah Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Matius. Apa? Injil Yesus di mana? Di mana Injil Yesus? Ayo, kamu sembunyikan di mana? Gak usah, kamu gak usah tahu. Nanti kamu. Di mana Injil Yesus? Kamu kan tanya. Yang Muslim diam dulu ya. Jadi tadi kan ditanya di mana Injilnya. Nah, ya oke, sabar dulu. Kan gini, saudara-saudara, Anda kan bertanya di mana Injilnya Isa. Oke, ya sabar dulu lah. Oke, sabar dulu. Nanti kamu jawab. Oke, sabar dulu. Saya mau sampaikan dulu. Anda bertanya di mana Injilnya Isa. Oke. Kemudian kalian di Al-Quran mengatakan kalian sudah menyembunyikannya. Nah, makanya di kalian dikatakan bahwa ada Injil apokripa. Ya, Injil kanon. Nah, Injil apokripa ini yang aku tanya, di mana Injil ini? Di mana Injil Yesus? Gak punya Injil, ngapain Injil palsu lagi, Pak? Kemana Injil Yesus? Mana ini Injil Yesus disembunyikan? Anggur. Iya, di mana pertanyaanku Injil Yesus? Oh, tadi temanmu yang nyembunyikan tadi tuh. Kamu sembunyikan di mana Injil Yesus? Teman kamu yang nyembunyiin tuh tadi, tanya si. Yang kamu sembunyikan, kenapa Injil kamu sembunyikan ini? Si Gilang yang sembunyiin, tanya si Gilang tuh. Kristen yang sembunyikan Injil Yesus di mana? Berarti si Gilang Kristen. Kamu kok sembunyiin Injil gitu? Di Bibelmu hanya Injil Yohanes, Injil Petrus, Matius, Lukas. Injil Yesus mana? Nah, Injil yang di Macet. Mana Injil Yesus? Injil yang kata Al-Quran mana? Ini saya bilang. Dengar ya. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah? Macet. Injil Yesus mana? Pak, kau sembunyikan di mana? Injil Yesus, Injil Allah di mana? Pak, jangan terlalu stres, Pak. Ayo, aku tanya, Injil Yesus di mana? Oke, dalam Al-Quran, ya. Dengar dalam Al-Quran, ya, dengar ya, di Al-Maidah ayat 115 dikatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dan dari isi kitab yang kamu sembunyikan.
Dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, Al-Quran mengatakan kitab yang kamu sembunyikan. Nah, pertanyaanku, di mana Injil Allah? Di mana Injil Allah? Di Markus 1:14 saya bacakan ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Di mana Injil Allah? Baca tadi Al-Maidah. Di mana Injil Allah? Al-Maidah 15 tadi baca. Yang ada kamu yang di dalam Kristen, di dalam Kristen hanya ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Kemana Injil Allah? Kemana Injil Allah? Injil mana kemana Injil? Kemana Injil Allah? Pak, Injil Bapak. Kemana Injil Allah? Ayo, kamu sembunyikan di mana? Ini ada. Oke. Di Markus 1:14 ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Baca Markus 1, Pak. Baca Markus 1-nya, Pak. Oh, kena report ya. Mana dia? Makanya baca itu dari pertama, Di-report ya. Inilah Injil, inilah permulaan Injil itu. Dia menyampaikan data itu, Bang Gilang. Padahal disampaikan. Makanya satu-satu Jadi, supaya kena report Bu, satu-satu. Oke, izin. Kenapa diturunkan ya? Jadi sini, ya jadi Al-Quran, saudara-saudara, Al-Quran ini menjelaskan, wahai ahli kitab. Ini kan saya baca ya, izin ya. Jadi harus kita paham dari sisi ilsam maupun dari ini. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepada banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Kitab yang kamu sembunyikan ini di Kristen ini hanya ada 4 Injil. Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Pertanyaannya, di mana Injil Allah? Injil Allah di Markus 1 nomor 14 ya. Di Markus 1:14. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah? Kamu baca itu. Jangan lama emosi. Mana Injil Allah? Injil Allah mana? Mana Injil Allah? Mana ini Injil Allah? Baca mana Injil Allah? 1 ayat 1 baca. Mana Injil Allah? Aku tanya Injil Allah mana? Itu jangan dibiarkan. Yang ada, saudara-saudara, yang ada di dalam, yang ada adalah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Nah, Injil Allah mana? Injil Allah mana? Injil Allah mana? Baca itu Markus 1 ayat 1. Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan apa? Yesus memberitakan apa? Lihat itu. Yesus memberitakan Injil Allah. Baca itu saya ulang ya. Tidak ada. Saya baca lagi ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah Yesus? Abang kosong kamu itu. Ini Markus 1:14. Itu Injilnya. Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus? Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus? Sama Allah kamu mana? Yang ada hanya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Tanyakan dari tadi mana Injil Allah? Mana Injil Allah? Mana Injil Allah? Itu yang kita tanya dari tadi. Kan Injil ada Markus, Lukas. Ya, sekarang Injil Allah mana? Nah, justru yang kita tanya Injil. Ya ini, aku tanya. Yesus memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah? Itu kamu baca kelahiran itu. Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah? Goblok banget, enggak itu. Oke, kita lanjut ya, saudara-saudara, kita lanjut. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 35 ya. Kisah Para Rasul 8:35. Maka mulailah Filipus
Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus. Punya Injil sih kamu. Jadi mana Injil Yesus? Lagi ya kan? Nggak ada. Coba kita cek ya. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Mana Injil Yesus? Orang gila ini, aduh. Pelongo. Dia yang salah, dia yang ketawa. Makanya betul Al-Quran itu betul. Mereka kitab yang kamu sembunyikan. Kamu sembunyikan di mana Injil Allah? Kamu tahu nggak Injil apa? Pertanyaannya, di mana Injil Allah? Nah, kalau kamu nggak tahu Injil, ngapain kita ceritain? Mana Injil Yesus? Mana Injil Yesus? Itu kan tidak ada sampai sekarang. Kenapa? Kenapa ada Injil Matius? Kenapa ada Injil Matius? Iya. Kenapa Injil Markus? Kenapa Injil Lukas? Justru yang tidak punya. Kenapa Injil Yohanes? Mana Injil Allah? Kenapa pakai bayi? Ya, kenapa? Ya, pertanyaan saya, di mana Injil Allah, Injil Yesus? Kenapa di sini ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Nah, kemudian di Markus 1:14, Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah? Ayo. Sekarang ditanya kau, Injil itu apa? Injil itu apa? Injil itu ditanya apa? Balik tanya. Oke, saya ulang. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah? Nggak tahu Injil tapi Injil Allah di mana? Oke, sekarang jelaskan Injil Matius apa? Injil Matius apa? Anggur. Injil Matius apa? Anggur. Injil kamu tahu nggak? Kamu jelaskan apa tuh Injil Matius? Ya, Injil kamu tahu nggak Injil apa? Iya, kamu jelaskan. Ya, silakan. Injil Matius apa namanya? Loh. Ya. Aduh, terguncang, bubuk, oten, botol semua. Dia nggak pernah baca buku kitabnya. Oke. Iya, silakan jelaskan apa tuh Injil Matius. Silakan. Bertobatlah, bertobat. Kenapa ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes? Injil kamu tidak tahu. Nah, Injil Allah, Injil Allah tidak ada, Injil Yesus tidak ada. Kok muncul Injil Matius? Ya, kamu jelaskan ya. Kamu jelaskan apa tuh Injil Matius? Kira-kira Nabi Muhammad itu tahu Injil? Macet. Bubuk. Nabi aja, kalau sekelas Nabi aja nggak tahu Injil, apalagi kamu anggur. Ya, kamu jelaskan kenapa Injil Matius. Kamu tahu Injil nggak? Injil itu apa? Umat tahu. Injil itu apa? Injil Matius itu apa? Umat tahu ruh. Iya, kamu jelaskan. Injil itu apa? Umat Tuhan lendir. Umat Tuhan lendir. Ya, Tuhan yang suka kawin. Jelaskan Injil Matius. Woi, jangan saling Yang tukang kawin. Iya. Siapa ya tukang kawin? Kamu jelaskan apa tuh Injil Matius. Bingung kau. Ya, kau jawab. Umat Tuhan lendir suka kawin. Injil Matius apa? Tuhan lendir. Tuhan lendir suka kawin. Tuhan lendir. Tuhan yang kaya babi, yang kaya anjing. Nah, ini Injil Matius apa? Bubuk. Iya, kamu jawab. Kamu jelaskan Injil Matius apa? Jawab. Ya, jawab. Jelaskan untuk silahkan. Injil Matius apa? Ngapain sih di report ini? Sekarang kau jelaskan dulu Injil itu apa? Turun dulu. Kau suruh jelaskan, dia balik tanya saya. biar tidak terkesan kalau kau si itu Putri tergoncang, Putri. Tergoncang. Jadi teman-teman, Al-Quran sudah benar bahwa mereka menyembunyikan. Nah, di Kristen ini ada mana mereka? Sabar mereka dulu. Maksud di situ siapa? Ya, Kristen lah.
Kristen. Mana Kristen Oke, di situ? Mana sabar dulu. Jadi di Kristen ini ada kitab apokripa, ada kitab yang di kanon. Nah, apa tuh kitab apokripa? Apokripa itu artinya yang disembunyikan. Apokripa itu artinya yang disembunyikan. Makanya kita tanya, kitab Injil Allah ini disembunyikan di mana? Karena di sini Markus 1:14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kenapa kok munculnya di sini ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes, ada Injil Allahnya nggak ada? Bubuk. Itu kamu baca itu kan Injil Markus. Ini Injil Matius ada. Pertemuan dalilnya kan Markus. Oke, Injil Markus ada. Kamu tahu itu? Oke. Pembaptis itu. Oke, Injil Matius ada. Kamu tidak tahu ya? Ya, kamu jelaskan apa Injil Matius? Itu ya pembaptis itu mau buka. Kamu tidak tahu. Itu ditanya apa dijawab ada. Kitab gimana ini? Payah ya. Kamu kalau kamu sadar ini. Oke. Saya tambah lagi. Saya tambah lagi ya. Daripada manusia kah? Coba kamu jawab. Kita tambah lagi ya. Kisah para rasul. Kisah para rasul ini dicatat ya teman-teman. Kisah para rasul 8 ayat 35. Daripada manusia kah? Jawab. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, Injil Yesus kemana? Atau daripada manusia kah? Injil Allah kemana? Kok ada muncul? Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Abal itu. Tunjukkan pada saya mana kitabmu. Iya, makanya nih. Makanya kitab abal-abal ini masuk. Modifikasi itu, modifikasi. Betul. Mana kitabmu? Mana kitabmu? Saya cari kitab. Mana kitabmu? Oke. Silahkan jelaskan. Injil Allah di mana? Injil Allah di mana? Saya mau tes kamu. Oke, jadi gini ya teman-teman. Jadi Injil Matius diperkirakan tahun 60. Injil Markus di 60. Injil Lukas 60 ya. Kemudian Injil Yohanes sekitar 65. Sebenarnya 100 ya, 80, 80, 100. Yang kita cari, Al-Quran mengatakan begini ya. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kitab yang kamu sembunyikan. Kalau dalam bahasa Kristen, jadi kitab yang disembunyikan. Oke, pakai temer. Oke. Oke, ayo timer. Ya. Ayo boleh. Si kiamat panas. Oke, ya. Oh, monitor. Anggur asam monitor. Oke, monitor. Oke. Ada kiamat ini bentar. Iya, boleh. Bubuk si anggur si kiamat mau lantang lagi. Oke, kita bubuk. Agak pakai timer. Oke. Kita bahas Yesus keturunan pelacur, pesundal. Yesus sama dengan babi, Yesus sama dengan iblis. Oke, jawab. Bentar dulu Bang Magur sama. Ya monitor. Namanya nanti Muhammad keturunan Yesus sama dengan anjing, Yesus sama dengan babi. Oke. Oke, kita bahas Yesus sama dengan anjing sama dengan babi. Yesus sama dengan anjing, Yesus sama dengan babi. Oke. Yesus ini lebih rendah dari babi, dari anjing. Oke, kita bahas. Bang Anggur Asam, kita pakai gini bentar dulu. Pakai data ya. Nggak boleh menghujat. Pakai data. Yesus sama dengan anjing, Yesus sama dengan babi. Bentar, kita mau pakai timer apa TikTok? Ya, pakai timer boleh. Mau TikTok boleh. Di mute dulu. Yesus sama dengan anjing, Yesus dengan babi. Sabar Bang Anggur Asam, bentar kiamat. Oke, bentar. Bang Kiamat sama Bang Anggur Asam ini kita mau pakai timer apa TikTokan gitu loh, supaya kondusif. Pakai timer. Iya. Bang Tengku, monitor Bang Tengku. Ya nggak usah pakai timer lah.
tiktokan aja. Pakai timer lah, masa model Pakai timer boleh, pakai timer. Oh boleh. Kalau Bang Anggur Asam bilang pakai timer boleh. Mana orangnya? Kok turun? Report dia, dari report itu. ya kan? Wah. Ayo naik lagi yo, jangan ketakutan Ya, sama kita saya. pakai timer Kena kondusif ya, report. kondusif. Ya udah, tunggu dulu lah, tunggu Bang Anggur Asam. Sabar dulu, sabar ya. Iya. Bisa buka timer Bang Tengku? Bisa. Tunggu Bang Anggur Asam dulu. Ya, dia ganti akun mungkin tuh. Kedua kali di report ada 2 akunnya udah. Temanya apa kita nih, Bang Tengku, Bang Kiamat? Itu temanya tadi, Allah itu iblis, Muhammad itu orang sesat. Gini loh, maksudnya kita diskusi 2 arah gitu loh. Iya, supaya tadi kan bisa. temanya itu kan. Kalau itu 1 arah, Bang. Loh iya, 2 arah. Sebaliknya tadi dia kan memberi tuduhan, gitu loh. Ayo 2 arah ya, pakai data nih saya nih. Bukan asal Bang ngomong. Anggur Asam naik lagi, Bang. Kalau itu Tunggu, 1 belum. arah Bang Kiamat. Itu kiamat 1 arah, itu Nabi kan 1 arah umat muslim. Iya, 2 arahnya itu 2 hal. Ajaran mana yang seperti itu kan? Apa sih tema-tema nggak jelas ya itu? Apa poin yang didapat dari situ? Loh, kamu nggak tahu kan Muhammadmu kelakuannya seperti apa? Ya seperti mamakmu nggak jelas. Sabar sabar dulu. Kita tuh. Ya aku nggak suka kalau diskusinya cuma lomba-lomba menghujat ngapain? Nggak ada poin yang kita dapat. Buat apa? Iya, apalagi Gini, kalau like. si timer makin melebar dia, makin Gini like, berasa dia. gini like, aku bilang ya. Ketika Nabi Muhammad kita dihina, ya Allah dihina, kita merasa sakit like. Mereka nggak sakit ketika Yesus dihina tuh nggak sakit mereka. Beda kecintaan kita terhadap Nabi dengan kecintaan mereka terhadap Yesus itu beda. Enggak gini. Nah, tunggu Bang Anggur Asam aja, tunggu Bang Anggur Asam bentar. Kita koper. Bentar dulu Kiamat, bentar ya. Biar ada yang koper dulu. Karena percuma kita hujat-hujat mereka, balas-balas hujat juga orangnya nggak sakit hati. Wah, si Anggur dari tadi yang hujat-hujat tuh kok. Si Anggur yang tadi ngehujat-hujat? Iya, kalau mau lomba hujat-hujatan semua orang bisa. Cuman apa poin yang kita dapat dari situ? Tapi si Anggur dari tadi didiamin sama kamu nggak dikit. Iya, apa saya mesti ngomong? Aduh, saya sakit hati loh Tuhan saya dikatain babi. Apa Nggak usah cerita lah, nggak mana pula kalian sakit hati Tuhan kalian itu memang dihina. kelakuan Islam itu begitu, standar ganda. Begitu saya kasih data, kamu tantrum. Standar 3, standar ganda. Standar ganda. Gitu loh. Sabar nunggu apa dulu, nunggu Bang Anggur Asam. Habis akun dia mungkin. Entah tadi siang udah 2 akunnya roboh. Aku ganti akun dulu lah. Ngeri-ngeri sedap nih. Enggak, kalau aku nggak setuju sih diskusi-diskusi ini. Ngapain, buat apa? Apa poin yang didapat? Iya kalau iya sih sebenarnya. Cuman tadi kan sebenarnya sudah ini ya, waktu sama Putri Sion tuh apa ya? Udah tinggal di masuk ke pembuktian gitu loh. Apa yang diklaim, apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an mengenai kitab-kitab terdahulu kan begitu. Iya, cuman dia karena emosinya Bang Anggur Asam tadi kan karena udah nyerang pribadi, dibilang tolol, bodoh. Ngapain ke situ ya? Buktikan lah pertanyaannya. Betul. Ngapain lari-lari ke pribadi orang, ngatain orang tolol. Ini ya Bang Anggur Asam ya? Bukan. Juru selamat, bukan? Bukan. Oh ya, juru selamat itu Bang Anggur juru Asam. selamat. Buat permintaan Bang. Udah tuh dia. Ini minta Ayo tuh, naik kan like Bang Anggur Asam tuh. Loh, abang moderator tapi. Mana ada moderator aku? Udah nggak lagi. Aleh. Oke. Bisa. boleh. Bisa Ayo. camp. Aduh, boleh. Tenang aja, di report. Aten bobo botol. Panik. Oke, nggak masalah. Oke, timernya harus. Oke, pakai timer. Tunggu lah, Bang Tengku. Oke, pakai timer ya. Buka sih Pakai moderator, timer. Bang Tengku ya. Siap. Oke. Berapa menit nih? Si Nggak, Teku kita nih, temanya jangan apa main nih? Teku. Apa sih? Tadi ngetik. Ngekik siapa? Lu lah. Udah. Oke. Udah lah, Put.
Nah, jadi gua yang dikatain nyakik. Turunkanlah kita dengan kiamat aja. Nanti dia hanya mau report aja. Bubuk. Tuhan lendir kau. Oke, nanti kita bahas Tuhan lendir ya. Udah hujat-hujat ini. Memang kita topiknya saling hujat. Topiknya saling hujat. Menghujat kalau saya mau kasih. Saya tidak menghujat. Ya makanya tadi dikatakan saya katanya menghujat. Padahal saya tidak menghujat bahwa Yesus sama dengan anjing, Yesus dengan babi, kan saya pakai data. Nah ini loh, ini pakai data loh. Pakai data loh ini loh. Kamu gimana kamu dia? Ini kamu tegur saya. Nih coba. Tidak kamu saya. Tegur berani nggak? Apa? Berani nggak? Apa kau takut? Ini nih. Saya pakai data ya. Pasang timer aja. Di sini. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging. Buka aplikasi. Data lo ini. Ini gitu loh. Ini pakai data. Kenapa takut? Aplikasi itu Kalau tidak takut kenapa panik? Kenapa panik? Ini kan saya kan tidak menghujat. Di sini firman telah menjadi daging. Nah, daging sebentar. Di sini dalam King James Version itu kalimatnya. Dalam diam dulu. Dalam King James Version, and the word was made flesh. Flesh ini daging. Oke, Padi. Ya, Bang. Mulai ini. Ya. Dimulai, Padi. Ya, oke, kita mulai ya. Yesus sama dengan anjing, Yesus sama dengan babi. Kan begitu. Nah, kita pakai data. Yesus sama dengan anjing, Yesus sama dengan babi, kita pakai data. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita telah melihat kemuliaannya. Nah, di sini daging masalahnya. Oh, daging ini manusia. Kita tanya sama Kristen, Kristen, kamu makan babi? Ya, babi enak. Oh, katanya. Loh, ini masalahnya daging. Oh, berarti daging ini bisa babi, bisa keledai, bisa onta, bisa anjing. Tapi saya lebih senang memilih dua hewan binatang ini adalah anjing dengan babi. Kan begitu. Karena Kristen suka babi, Kristen suka anjing. Nah, kalau daging ini bisa kepada manusia tidak masalah. Tetapi daging ini bisa kepada babi, bisa kepada anjing. Nah, kalau begitu Yesus inilah daging adalah manusia. Yesus itu berarti sama dengan anjing. Yesus sama dengan babi. Nah, itu kan. Karena apa dasarnya? Karena di sini dikatakan di Yohanes 1:29 pun Yohanes mengatakan Yesus binatang, anak domba. Maka tidak salah ketika flesh ini diartikan kepada manusia. Yesus tidak salah. Tetapi flesh ini diartikan kepada babi, anjing, untang, keledai, tikus, tidak masalah. Tetapi saya memilih dua binatang ini yang saya sukai. Yesus sama dengan anjing, Yesus sama dengan babi. Nah, ini dasarnya. Karena apa? Karena di flesh di sini adalah and the word was made flesh. Flesh ya apa? Daging dalam King James Version. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan di sini Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging, dirubah jadi manusia Yesus. Nggak masalah, Yesus juga daging. Tetapi jangan lupa kalau daging ini apa di sini? Nih ya, firman itu telah menjadi manusia, dirubah jadi manusia, tidak masalah. Tetapi jangan lupa, babi juga daging, anjing juga daging. Yesus sama dengan anjing, gak masalah. Yesus sama dengan babi juga tidak masalah. Karena ini sesuai dengan ayat tadi, bahwa daging and the word was made flesh. Firman itu telah menjadi daging. Berarti kalau menjadi Yesus, Yesus sama dengan babi, Yesus sama dengan anjing. Tidak masalah karena dikuatkan oleh Yohanes. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba, anak binatang. Maka Yesus itu sama dengan anjing juga tidak masalah.
Yesus sama dengan babi pun tidak masalah, karena daging itu adalah babi, daging itu adalah Yesus, daging itu adalah anjing, daging itu adalah Yesus, sama-sama dengan anjing. Berarti Yesus sama dengan babi, Yesus sama dengan anjing. Datanya di mana? Di Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, bisa kepada babi, kepada anjing. Saya lebih memilih dua binatang ini, karena binatang ini yang dimakan orang Kristen, dimakan oleh kalian. Nah, inilah berarti Yesus sama dengan babi, Yesus sama dengan anjing. Itu tidak salah juga, karena anjing adalah daging, babi adalah daging, Yesus daging. Berarti Yesus dengan babi itu sama-sama daging. Yesus sama dengan anjing, anjing juga sama. Anjing itu adalah daging, Yesus adalah daging. Itu tidak salah. Berarti Yesus sama dengan babi, sama dengan anjing, sama-sama binatang, sama-sama daging. Tidak salah. Makanya kita tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah sama dengan anjing, yaitu dari daging. Yesus sama dengan anjing, sama dari daging. Yesus sama dengan babi, Yesus sama anjing, sama-sama dari daging. Yesus sama dengan Waktunya habis. Salah itu, kamu modifikasi ayat. Ini ayatnya sebenarnya. Oke, kamu turun dulu aja. Turun dulu. Boleh host diturunkan aja dulu. Apa kok orang kalian ngatur Islam? Kenapa? Panik. Bukan itu bunyinya. Kalian salah itu. Menghujat itu bukan itu ayatnya. Saya pegang kitab ini. Saya pegang kitab. Itu modifikasi itu. Ekosistem. Ada datanya kok bilang modifikasi gimana nih? Saya pegang kitab, buku. Tunjukkan kitabmu, tunjukkan kitabmu. Kalau Yesus tidak sama dengan babi, sama dengan anjing. 1950 saya turunkan punya. dulu aja, bro. Jangan bukan mengganggu. Begitu bunyinya. Dirimu. Kamu nggak tahu siapa saya. Udah, tenangkan ya. Tenang aja. Jangan mengganggu ya. Loh, kemana Bang Anggur Asam? Loh, kok udah turun? Gimana sih? Dia sesat itu, bukan begitu bunyinya. Saya punya kitab ini. Host, itu tolong bisa uji. diturunkan dulu aja, host. Ya, silakan biar turun. diskusinya biar jalan gitu loh. Ini kalau itu modifikasi. Tunggu Bang Anggur Asam. Saya pegang ayat ini gimana kalian? Belum naik dong. Ungke, saya ini debater Ungke, ya. Iya, saya pegang kitab suci asli, bukan abal-abal itu. Saya pegang kitab asli ini, bukan abal-abal. Itu modifikasi. Nanti saya jelaskan itu apa maksudnya. Ya, kamu baru lahir kemarin mau jelaskan saya ini. Umur saya sudah 75 ini. Ya, nggak apa-apa umurmu 75. Itu hormatilah orang tuamu itu supaya panjang umurmu. Emang saya nggak kamu hormat, tahu Pak? itu. Nah, ini saya orang tua, kamu sih hormat. Ya, Itu terus sudah emangnya menghujat dari tadi itu. saya nggak menghormati Anda. Dari tadi kan saya Ayat hormati. itu modifikasi. Saya punya kitab suci ini, kitab buku, bukan aplikasi. Ya, supaya kalian tahu itu. Jangan ikut-ikut. Udahlah. Ya. Host, ini yang mau diskusi ini siapa? Jadi kalau Kalian saya baca ya supaya tahu. Ini Matius 1:14. Kiamat aja, bro. Kamu aja, bro. Aku percaya, bro. Iya, makanya. Bentar, tunggu Bang Anggur Asam dulu, kebental ya. Ya, Alex diturunkan aja diam dulu, ya, saya biar diam. saya nanti H2H gitu loh. Jangan nanti orang turun narasi ya, dipotong-potong. aku Tadi turun kan ya. Anggur Siapa Asam yang noise ini? narasi dipotong-potong kan? Tetap semangat ya, kiamat. Oh ya, pasti. Lah, ini siapa yang noise ini? Kok pada berturunan? si kiamat kok turun? Nggak tahu. Jadi si Ki Ahmad tadi mau diskusi sama siapa?
Cek 1 2 3 ya, udah betul, Bu. Tadi Pak ngomong-ngomong si Kia Ahmad tadi kodik rupanya. Cek. Enggak, lagi pun terlalu frontal kali. Iya, aku salah. Enggak Pak, mendingan gini Pak. Saya dan Pak Kiamat 2 lawan 2 kita Pak. Tapi diskusinya secara tepat, pakai waktu dan pakai data. Nggak ada sehat-sehatnya diskusi sama Kiamat ah. Kenapa? Ya kita diskusi apalah supaya apa cuman ada edukasi lah gitu loh. Baik. Tolong dinaikkan coba. Iya, naikkan saja, tidak usah takut. Lagian pun si Ki Ahmad ini ku tengok ya kalau di kalian apanya si Putri Sion nih, siapa yang nurunkan? Ya jangan diturunin dong, kok tiba-tiba sedikit. Nggak ada diturunkan Ki Ahmad. Kau nih framing. Ayo sumpah, kamu nggak nurunin, sumpah. Tahan dulu Pak Kiamat. Moderator kan banyak di bawah. Cuman kau nih. Ya, kamu sumpah nggak? Coba Tengku, kamu sumpah, kamu nggak nurunin saya? Sumpah? Nurunin apa ini? Ya, dia nggak berani tuh, sumpah. Siapa? Ayo. Aku. Sumpah aku nggak nurunin. Ngapain aku nurunin? Oh, nggak nurunin. Berarti moderator yang lain. Coba diskusi yang kondusif, pakai data. Coba ini ya, jangan terlalu frontal juga kan? Gak enak juga kita nih. Yang tadi yang frontal siapa? Kan saya kan belum ngomong apa-apa kan? Belum narasi saya. Cek. Ini kenapa noise gini ya? Pak Kiamat, kita diskusinya kalau sama orang muslim ini hati-hati saja Pak. Dengan kepancing. Cek. Okay. Udah Pak, ini saya ini bukan orang awam. Udahlah ya. Sampean tenangkan dulu ya, belajar dulu, banyak belajar. Ya nanti saya kasih tahu dalil-dalilnya seperti apa. Narasi. Tadi ada Bang Anggur Asam di bawah minta up. Mana nggak ada permintaan gitu kok. Tadi moderator itu. Ya bentar aku cari dulu dia. Ini Anggur Asam 16. Waduh, udah sampai 16 ini akunnya. Ini di bawah ada. Ada siapa nih? Minta permintaan Pak De. Hajar aja tuh Pak Kiamat. Saya diam aja dulu. Saya nyimak aja dulu saja. Gak bisa dijambak dia. Nggak bisa, dia privat. Permintaan Bang Anggur Asam. Gak bisa dijambak. Host yang naikkan katanya tuh. Buat permintaan Pak De, biarin naikkan. Harus kau yang naikkan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa main report terus oten ini? Kita bilang Yesus sama dengan babi, ini kan kalian yang mengatakan. Kenapa kalian repot kepanasan? Yesus sama dengan anjing, itu kan bukan kata saya. Iya. Yohanes 1:14 itu kan saya pakai data. Yesus sama dengan babi kan Yohanes 1:14. Kenapa panas? Kenapa kok? Itu kan Yohanes 1:14. Saya kan tidak menghujat. Kalian yang menghujat, kau samakan Yesus sama dengan babi. Itu aja Pak Anggur, kita diskusi secara. Iya. Iya, kenapa dia nge-report gitu? Anggur Asam. Padahal Yesus yang sama dengan anjing dengan babi kan di kitab kalian itu Yohanes 1:14. Temer. Ayo, diskusi secara waktu. Kamu berani debat nggak sih, Anggur Asam? Silakan. Nggak. Tadi kok marah-marah, nge-report segala apa itu? Nge-report kamu yang menfitnah. Itu sih. Ya sudah, lanjut. Yes. Tanggapi kenapa Yesus sama dengan anjing. Ya silakan ditanggapi, Yesus kenapa sama dengan anjing, Yesus sama dengan babi, silakan. Oke, boleh saya diperbesar? Dia jawab nih pertanyaannya. Saya diperbesar ya. Baik, terima kasih. Selamat malam ya teman-teman semua. Semoga
semua dalam keadaan yang sehat ya, semua. Jadi puji Tuhan ya, hari ini mendapat lawan ya, anggur asam dengan setiap caci makinya, tapi saya akan jawab dengan baik ya. Saya nggak suka menghujat. Jadi saya kasih data-data saja. Jadi yang pertama, kenapa sih Yohanes Pembaptis itu mengatakan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Ini kalau teman-teman pelajari, ini dasarnya ini bicara tentang Paskah ya. Nih, di dalam Keluaran 12, ini tentang Paskah. Sebelum bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel itu disuruh untuk mengadakan Paskah. Makanya ada kaitan antara Paskah yang ada di zamannya Musa dengan Paskah yang ada di dalam Matius 26 ayat 26 itu. Yaitu malam Paskah sebelum Yesus Kristus itu disalib, yang mana membebaskan manusia dari jerat iblis itu sendiri. Makanya dikatakan di sini menggunakan apa? Anak dombamu itu harus jantan. Ya. Jadi saya jelaskan simpel ya, di dalam Ibrani 2 ayat 14, dan ini iman Kristen, itu poinnya adalah ini ya. Dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu apa? Iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Jadi Yesus Kristus itu secara otomatis, saya tunjukkan ya, di dalam Roma 14 ayat 9 dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Jadi bicara tentang kurban di dalam perjanjian lama, itu dikorbankan untuk menghapus dosanya mereka. Yesus Kristus itu tidak berdosa di dalam Ibrani 4 ayat 15. Dan dia dikatakan sebagai anak domba Allah. Kenapa? Karena dia firman yang menjadi daging. Dagingnya itu bukan kemudian seperti perkataan tadi, daging babi, daging anjing. Kan enggak, Yesus mengatakan apa? Dia anak manusia. Jadi dia mengambil kodrat manusia yang sama dengan kita, tapi yang membedakan dia itu tidak melakukan dosa. Makanya dia mampu menguduskan, sama seperti domba di dalam perjanjian lama itu dikorbankan oleh bangsa Israel untuk apa? Untuk menguduskan mereka. Tetapi ketika mereka di bawah hukum Taurat, maka mereka itu di bawah kutuk itu. Ya, Galatia 3 ayat 10. Di dalam Yakobus 2 ayat 10. Seperti itu ya. Nah, kemudian saya sampaikan ya. Ini supaya teman-teman Islam tahu. Jadi seringkali Muslim ini kan mengatakan bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dari Musa. Ini saya kasih tahu dalam bahasa Ibrani. Allah itu adalah tikus. Nih, Yosua 24 ayat 26. Ini saya tunjukkan ini. Nih. Jadi ini Allah, ini pohon, sedangkan tikus ini apa? Di dalam Imamat 11 ayat 29. Itu tikus nih, Allahu Akbar. Jadi kalau Anda mengatakan nama Tuhannya Musa itu adalah Allah, ya maka tikus pohon Tuhannya Musa. Dan bangsa Israel nggak pernah nyembah tikus pohon, bro. Ini bahasa Ibrani nih, bahasanya Musa. Kalau ini merujuk pada orang ketiga, jadi Allahu Akbar itu tikus pohon. Makanya Musa di dalam surah Al-Qasas ayat 30, Allah ngomong sama Musa, cit 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 cit. Hei Musa, aku Allah, sembahlah aku. Itu loh tikus. Jawab tuh. Dan yang menarik juga, Muhammad ini matinya itu kena racun. Ini saya tunjukkan ini ya. Hanya tikus yang mati itu kena racun ya. Ini salah satunya aja untuk Anda memahami ini. Sahih Bukhari 2424, Muhammad ini mati kena racun wanita Yahudi. Lah kok kayak tikus kena racun Tuhan Anda. Si Muhammad ini kan tajalli Allah ya. Yang Muhammad sudah tahu sebelum Allah kasih tahu surah 33 ayat 37 ketika mau ngembat anak mantu ya, si Zainab. Nah, jadi ya, ini saya bukan hujatan ya. Jadi kalau di kok di-kick, Pak? Kenapa diturunkan? Enggak ada. tinggal 30 detik lagi. Jangan diturunkan. Itu enak itu. Ada di kick ini. Aduh, janganlah. Jangan diturunkan lah.
Gara-gara kena tikus pohon, cicit. Jangan turunkan nambah enak nih. Yesus ini menggauli sesama jenis loh. Yesus itu Yesus tuh homo loh. Nanti kita bahas itu. Bentar, sabar dulu, sabar. Keripot. Naikkan 30 menit lagi. 30 detik lagi. Aduh sayang. Gimana sayang sekali itu. Yesus nih kita bahas. Yesus suka sesama jenis, suka tusbol dari pantat. Nanti kita bahas itu. Sekali. Jadi pohon ya, cicit. Mana nih naikin si siapa? Kiamat. Kalian takut semua ini, ya? Aduh, terpental nih semua. Naikin. Kalian dibongkar main mute, main kick. Apa? Lah kau jar siapa? Apa sudah apa kau? Nggak nyambung kau jar. Nggak nyambung kau juga. Kau teman-teman penghujat kau naikin semua. Siapa yang menghujat? Itu siapa dari temanmu itu? Orang nimbangnya ada kok kiamat. Cemana kok kiamat itu kau pikir? Kau pikir siapa itu kiamat? Kiamat nggak menghujat. Kenapa diturunkan? Enggak, aku tanya dulu kiamat itu nggak menghujat. Aku tanya dulu kau. Apa? Enggak, aku tanya kiamat itu nggak menghujat. Aku tanya kau dulu. Nah, emang nyata kok. Emang tikus pohon kok. Emang gimana sih? Dia nunjukin ayat daripada teman itu. Emang tikus pohon. Anggora asam itu. Enggak. Hah? Udah berisik kali kan nih kafir-kafir. Sabar Bang Tengku, Bang Tengku. Kita sisakan Bang Tengku. Kita sisakan dulu Bang Tengku. Naikin kiamat itu. Ya sabar dulu. Bang Anggur Asam kok turun tadi? Bang Tengku sabar dulu Bang Tengku. Udah gini aja. Ini Bang Tengku silakan ini Pendeta Ferdinand mungkin sama Bang Kojar nih. Udah itu. Udah apa dia? Udah masuk dia tuh. Kok dikit. Pak Kiamat mungkin kepental Pak Kiamat. Bang Anggur Asam, Pak D, minta permintaan. Ini moderatornya siapa sih kok? Hah? Enggak, kalian gini loh, Oke, kalian gini, apa loh? Islam Lempar sama batu saya aja. di Siapa tangan Islam ini, yang kalian Islam semua, siapa yang punya ilmu di sini? Ayo sama saya. Jangan main kick. Semua jangan Islam main di kick sini. ya. Siapa punya ilmu? Yang punya ilmu tapi ya. Ayo, jangan kiamat sama saya aja. Ayo, mana Islam sama-sama hari ini siapa ya? Ayo, setan lanjut dulu Bang Tengku, lanjut Bang Tengku ini. Gaskan sih. Ya, Islam. Oh ya apa? Penyembah batu. Apa penyembah biji pelir? Penyembah batu. Apa penyembah biji pelir? Tukang kentot anak kecil. Anak kecil. Kenapa? Kau ngomong aja kok kesalahan kok. Gimana ini? Makanya kau jangan main hujat. Oh alah. Udah gini aja moralnya anjing tahu. Anak kecil ini. Jangan main hujat. Kata hujat. Ini orang. Kau menghujat supaya diturunkan. Siapa aja dulu lah kalau cuman ngoceh-ngoceh aja nggak jelas. Loh, kenapa diturunkan? Kok takut? Ya, diturunkan. Ya ngapain cuma ngoceh-ngoceh gitu ngapain? Iya, ya kau aja kau enggak kau aja. Apa yang mau kau bahas? Apa? Bang Kojar aja. Saya bahas gini Bang Kojar. Bang Kojar bisa diskusi. Temanmu yang tidak bisa diskusi itu. Enggak, Bang Kojar bisa diskusi. Iya, temanmu yang juga enggak bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kojar bisa diskusi. Kita kembali ke Al-Qasas 30 aja kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kojar bisa diskusi Bang Kojar. Waduh, akun saya tadi tuh kok diblokir. Siapa yang blokir? Ayo ngaku. Cek. Ayo ngaku tadi akun saya kok diblokir. Tunggu turunkan dulu satu orang tuh Bang Anggur Asam mau naik tuh. Tadi waktu saya masih ada loh. Kok akun saya tadi kok diblokir? Ayo. Bahas kembali Al-Qasas 30 tuh kiamat. Benar. Tadi akun saya diblokir masalahnya. Itu dah nakal mereka. Pade minta permintaan Pade. Itu sih mentalnya. Nggak, pastikan dulu kamu buka room, kamu tuh siap dengan data. Oke, lanjut. Ada waktu, ya, jangan diturunkan saya, jangan kiamat, jangan diturunkan. Masih ada waktu 30 detik. Ya kita bahas. Lanjut, silakan kiamat, lanjut. Anggur asamnya aja siap kok, masa siap kok. Yesus sama dengan babi dengan anjing, nggak masa tidak siap. Lanjut, 30 detik lagi. Apa batu? 23 detik lagi ya, silakan. Penyembah batu siap kan? Ya, penyembah babi. Iya, oke, silakan 23 detik lagi. Jangan diganggu. Jangan panas, santai aja. Jangan panas, penyembah WC.
Nyembah babi. Bapak diskusinya agak apa lah, Bu? Iya, santai. Jangan panik, Iya, jangan panas. akademis gitu loh. Yang akademis gitu loh, jangan panik. Saya Anggur juga di mute dulu. Jangan diblokir ya. Ayolah. Udah, jangan curhat, waktunya jalan itu. Anggur biadab. Kenapa aku biadab? Santai lah Kojar. Ya, di mute dulu. Ya. Mute ya, silakan. Di mute. Jadi ini saya kasih hadis ya di dalam Sunan Ibnu Majah 4010 bahwasanya Muhammad mengatakan umatnya ini itu dikatakan sungguh sebagian dari umatku akan meminum kamar dan mereka namanya dengan selain namanya bernyanyi dengan para biduan dengan disertai alat musik. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan mereka sebagai kera dan babi. Ini loh. Nah terus di dalam Islam ini dilihat apa? Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Kenapa? Karena menggauli sesama babi. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tidak ada tanggapan bahwa Yesus itu sama dengan babi, Yesus sama dengan anjing ya. Tadi Yohanes tadi ya. Jadi sabarlah, jangan panas. Nah, di waktu saya. Jadi saya tidak salah juga. Dikatakan bahwa di translate juga dalam translate Google ya, pakai data ya. Memang Yesus itu sama dengan babi gitu ya. Kita pakai data. Jangan menghujat ya. Kita tidak menghujat ya. Di sini dilarang menghujat ya. Di ini kita bagi Google ya. Di sini ya. Nah, Google Translate ya. Yesus, kamu babi. Nah, tapi kan kita tidak enak kalau nggak pakai suara. Coba kita berdiri. Yesus, kamu babi. Yesus, kamu babi. Yesus, kamu babi. Nah, kamu babi. Yesus, memang babi. Bukan kata saya ya. Nah, saya ulang lagi. Yesus, kamu babi. Yesus, kamu babi. Nah, ini datanya ya. Lihat nih ya. Ini translate ya, translate Google ya. Tidak ya, saya ulang lagi ya. Berarti betul, Yesus, karena Anda tidak menanggapi saya bahwa Yesus itu sama dengan babi. Kalian menghujat. Yesus. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging. Daging itu bisa kepada manusia. Betul, Yesus bisa. Yesus. Saya tidak membantah. Yesus. Daging itu bisa kepada keledai, bisa. Yesus. Bisa kepada anjing, bisa.